Bapak, Ibu, dan saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memasuki hari Minggu dengan persiapan yang baik untuk kita boleh memasuki ibadah. Meskipun dengan suasana pandemik ini kita harus beribadah di rumah, tetapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk kita mengikuti ibadah hari ini. Dan kita percaya dan kita tahu Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita di hadapan-Nya, datang ke hadirat-Nya yang kudus, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada-Nya. Di dalam firman-Nya tertulis, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Kita nyanyikan pujian Tuhan Allah hadir. Sembah sujud padanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan, kami bawa hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Engkau berkati setiap jemaat yang ikut dalam ibadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, yang layak kami puji dalam segala kehidupan kami. Layakkan kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dan Engkau Tuhan juga yang mengampuni segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, baik kesalahan yang mendukakan hati Tuhan, baik juga kesalahan di hadapan sesama kami manusia. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersama-sama mengucapkan ayat mas pada malam hari ini yang tertulis pada 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Sebab bukan yang dilihat manusia, karena manusia melihat apa yang ada di hadapannya, tetapi Tuhan melihat hati. Masa-masa sulit bisa terjadi dalam hidup kita, namun kita tidak perlu khawatir dengan itu semua. Sebab kita punya Tuhan yang dapat dipercaya. Dia sanggup untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Kita bersama menyanyikan pujian, hanya percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan, taat dan melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan
bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita bersama-sama mengucapkan, Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. satu pribadi yang selalu mengerti hati dan hidup kita, dalam suka maupun duka. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia sungguh baik dan sangat baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan, Yesus tahu hatiku. Yesus tahu hatiku, hibur dan beriku hidup. Beriku damai, beriku senang di jalan suka. Dia mengerti, dia kan tahu. Hapus air mataku, beri kesungguhan. Tidakku yang dilanda angin, tuntunkan si jaga selamanya. Dia dasar imanku, pertolonganku, teguhkan jiwaku. Yesus sungguh baik. Tu yaso cai guasim, anwi gua ho guasimnya. Su gua ping an su gua hilot ya ke hong holo. Kie big big, ilong yau kai. Chin ki gua e bangsai, ho gua chin si chai. Yu la yu, wa hong hon e bueto. Ngan wat ya, gua e japo. Isi gua e sin sin, si gua e pangcho. Ken kyong gua e sin li, ya so chin si. Tidak goyah dilanda angin. Tidak goyang dilanda angin. Tuntunkan si jaga selamanya. Dia dasar imanku, pertolonganku, teguhkan jiwaku. Yesus sungguh Teguhkan jiwaku, Yesus sungguh baik. Teguhkan jiwaku, Yesus sungguh baik. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Nyanyian pujian dan pengagungan kita hanya kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Selama kita hidup, marilah kita bernyanyi dan bermazmur bagi Dia. Nyanyian ini membawa kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Manis Kau Dengar. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Waktu dan tempat kami persilakan
Tuhan. Selamat sore saudaraku yang dikasihi Tuhan. 主兄弟姊妹平安。 Saat ini kita akan melanjutkan topik pembahasan tentang Bileam. 今日咱能够再要倒轉合適關於巴蘭， Nah, sebelumnya mari kita berdoa. 咱能就先進入祈禱。 Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, 我能點天嘅爸， kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. 我能感謝你個拜好能機會。 Saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. 當今我能要辨別合適你嘅話語， Kiranya Tuhan berkati, 願上帝祝福我能， berkati kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Bapa. 祝福你這兩個軟弱嘅僕人， Kiranya roh Tuhan menerjemahkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari ini. 願聖靈充滿我能，可能有在條明白上帝旨意。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶穌基督嘅名，我能款祈禱加感恩。 Amin. 阿門。 Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang Bileam, yaitu iman dan godaan. 頂禮拜咱能合適關於巴蘭嘅，就是信心加誘惑。 Nah ini lanjutan kisahnya, maka saya mengambil satu tema yaitu motivasi dalam melayani Tuhan. 這是我在刷落嘅故事，所以我今日嘅題目是侍奉上帝嘅動機。 Kita akan buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat 21 sampai 35. 咱能偏偏開聖經民數記第22章21節到35節。 Saya akan bacakan ayat 21 sampai 30 dalam bahasa Indonesia, nanti 31 sampai 35 dalam bahasa Mandarin. 21節到30節用我印尼話他，然後31節到35節用我華文他。 Ya, demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan dua orang bujangannya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledainya itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelahan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankanlah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. 31節，迄時耶和華開巴蘭的目睭，伊就看見耶和華的天使徛佇路頂，手背刀，巴蘭就額頭拍佇地裡。耶和華的天使對伊講：你為何這3擺拍你的驢呢？我出來抵敵你，因為你所行的佇我的面前是悖逆的。驢看見我3擺，就為我的面前閃過去。驢若無閃過去，我早就將你殺死，留驢活着。巴蘭對耶和華的天使講：我有罪了，我毋知影你徛佇路阻擋我，你若無歡喜我去，我就轉倒轉。耶和華的天使對巴蘭講：你甲這個人去啦，你只要講我對你所講的話。安尼巴蘭就甲巴力的首領相甲去。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sepasang suami istri mendapatkan undian, memenangkan sebuah undian gitu. 有一對夫妻，因人得到
一个奖赏。 Nah, hadiahnya itu $1.000 atau ya $250 dalam bentuk kupon belanja. 伊的奖赏就是1000块的现金，甲是讲250块的购物券。 Nah, maka sepasang suami istri ini sangat senang dan ke tempat mengambil hadiah itu. 这对夫妻真欢喜，就去到领奖赏的所在。 Nah, tetapi ketika sampai di sana mereka diminta untuk mengikuti sebuah seminar. 去到迄个人就邀请参加一个演讲， Kira-kira 90 menit. 差不多90分钟。 Nah, dalam seminar itu mereka mendapatkan informasi bahwa kalau mereka mau mendapatkan hadiah tersebut, 演讲的时阵呢，因人得到一个消息，因人要享受这个礼物呢。 nah mereka bisa mendapatkan satu paket lagi yaitu paket liburan untuk 25 tahun ke depan. 因人各项领受到一个旅行套，就未来25年。 Jadi mereka menghitung-hitung ternyata mereka akan dapat hemat uang begitu banyak. 因人算下来会使省真侪钱， Nah, tetapi di akhir dari seminar itu 但是到最后， mereka mendapatkan ternyata persyaratannya adalah 但因人得到一个条件， mereka harus membayar $5.200 untuk masuk sebagai anggota. 因人都爱害5200块做会员。 Jadi untuk mendapatkan $1.000 atau $250 kupon belanja, 所以要得到1000块的现金，甲是讲250块的购物券， maka mereka harus masuk dulu sebagai anggota dengan biaya $5.200. 因人都爱得先入会员，都爱害5200块。 Saudaraku, tentunya mereka menolak. 当然，因人拒绝， Ya, mereka tidak mau masuk dan tidak mau mengambil kupon tersebut. 因人卖入会员，因人卖抵这个购物券。 Nah, setelah mereka menolak, ternyata pihak panitia tetap memberikan beberapa kupon potongan belanja. 因人拒绝了，但是这委员原在乎因人几个购物券。 Nah, saudaraku, ketika mereka perhatikan ternyata kupon ini pun tidak mungkin mereka dapat belanjakan. 因人真足他原来这购物券，因人可能一世人嘛用袂着。 Nah, saudaraku, dari pengalaman tersebut, maka mereka mulai bertanya-tanya antara suami istri. 透过这经验，这对夫妻开始拿问。 Mengapa kita bisa bertahan ya 90 menit dengarkan orang lain berbicara? 咪在咱人有在调论了90分钟听人讲话。 Ya, seminarnya itu sebenarnya gak penting juga. Kenapa kita bisa kuat duduk diem dengerin sampai selesai? 这演讲听起来也无什么重要，咪在咱人有在调坐听咧。 Lalu mereka mulai berpikir apa yang menjadi motivasi mereka bisa duduk tahan 90 menit itu. 因人就开始那想讲，因人到底是什么动机，互因人90分钟有在调坐的？ Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka merenungkan maka mereka mendapatkan bahwa motivasi yang membuat mereka bisa bertahan selama 90 menit itu adalah keserakahan. 因人想到等原来这90分钟，互因人有在调轮会调，就是因为因人的心有贪。 Saudaraku, karena keserakahan itu maka mereka ingin mendapatkan $1.000 itu, makanya mereka mau duduk manis mendengar seminar sampai selesai. 因为因人的心有贪，要抵这1000块，所以因人甘愿做90分钟。 Saudaraku, motivasi yang demikian juga bisa masuk ke dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. 安尼款的动机咧，也会当入点上帝囝你的心。 Nah, ketika kita melayani Tuhan, kita kadang-kadang hanya ingin dipuji. 当咱人侍奉上帝的时阵，咱人有通时要得到人的阿乐尔。 Bahkan kadang-kadang kita melayani Tuhan itu banyak sekali alasan-alasan kita. 有通时咱人用真侪款的理由来侍奉上帝。 Misalnya ada yang melayani, ya, namun sesungguhnya tidak memiliki motivasi hati yang benar untuk Tuhan. 有的人侍奉上帝，但是伊心内的动机点上帝面前是无正确的。 Saudaraku, sore ini kita akan melihat kisah Bileam dan juga contoh-contoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita tentang harus memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. 今日咱若要合适的关系，巴兰甲圣经的人物，
关系，用正确的动机来侍奉上帝。 Saudara, di dalam Alkitab mencatat bahwa ketika Bileam mendapatkan izin dari Tuhan untuk pergi ke Moab, 圣经记载，当巴兰得到上帝允准，会使去到摩押。 maka pagi-pagi ketika dia bangun, dia mempersiapkan semuanya, bahkan mempersiapkan alat transportasinya untuk berangkat. 早起来就准备好家己，然后为家己备办一只驴。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ada sesuatu yang terjadi. 大少发生一项代志。 Di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, maka bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. 22節記載着，上帝因為伊去到生氣。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah di sini kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak konsisten? 大少咱人看到咱上帝是毋是無堅持嘅人？ Padahal dia sudah suruh Bileam pergi, tetapi setelah Bileam pergi, dia murka. 伊家己人允准巴蘭會使去，但是巴蘭去了，伊個要去。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya, 咱人也是看伊嘅原文， maka kita akan melihat pemakaian partisipan ya di dalam susunan tata bahasa Ibrani. 咱人看希伯來文呢是用動詞變形容詞嘅。 Nah, maka di sana kita akan melihat sebenarnya maksud dari tiba-tiba Allah murka kepada bangkitlah murka Allah ketika ia pergi itu. 所以咱人就看會到，照寫了上帝因為伊去就發生氣， Dapat kita artikan demikian. 伊嘅意思會使安尼看講。 Bangkitlah murka Allah pada saat dia Bileam dalam perjalanan. 點巴蘭嘅路途令咧上帝向伊發生氣。 Jadi sekalipun pada saat itu Tuhan mengizinkan Bileam untuk berangkat, 雖然迄當時上帝允准巴蘭去， tetapi murka Allah bangkit itu karena hati Bileam 但是上帝發生氣是因為巴蘭嘅心， telah dikuasai oleh cinta kepada uang atau upah. 伊嘅心已經是互即個貪財控制得了。 Saudaraku, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15, 點彼得後書第2章第15節， ayat ini menggambarkan keadaan sifat daripada Bileam. 即個經節甲咱人講關係巴蘭嘅個性。 Ya, di sana dikatakan gini, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. 恁人離開正路來失迷，得到比尼嘅囝巴蘭嘅路，伊是一條不義嘅工錢。 Saudaraku, jadi kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan murka itu bukan ketika Bileam sedang mempersiapkan diri untuk berangkat, tetapi ketika Bileam dalam perjalanan. 上帝生氣，伊毋是因為巴蘭伊要去，但是是因為點路途伊嘅心。 Jadi Bileam itu berubah motivasinya ketika awalnya dia taat kepada Tuhan, tetapi di dalam perjalanan dia terfokus kepada upah yang akan diberikan. 起頭伊是順服上帝，但是到半路伊嘅心開始貪了。 Nah, saudaraku, kehadiran karena motivasinya udah berubah, maka Tuhan mendatangkan malaikat Tuhan. 因為伊嘅動機已經改變了，所以上帝差遣天使來。 Ya, jadi di sana Tuhan mengirimkan seorang malaikat berdiri di depan mereka dengan tangannya ada pedang. 上帝差遣伊嘅天使徛伫半路，伊嘅手背刀。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat itu berdiri di depan, maka hanya keledai Bileam yang bisa melihat. 當天使徛伫半路嘅時陣呢，只有迄隻驢嘅看會到呢。 Nah, saudaraku, mulailah keledainya si Bileam itu bertingkah aneh. 即隻驢看到天使就開始有奇怪嘅動作， Maka dia mulai berjalan ke samping. 伊就開始行去邊頭。 Bileam marah saat itu, 巴蘭真氣， pukul dia. 甲拍， Lalu diarahkan ke jalan, lalu dia melihat malaikat lagi. 叫伊轉倒轉來路，然後佫再看到天使， Lalu dia keledainya itu menyendiri lagi, akhirnya membuat kakinya Bileam terjepit. 伊佫再閃落去，然後造成伊嘅巴蘭嘅骹着潰。
Bileam marah, memukulnya lagi. 巴兰真气，搁再甲伊拍。 Nah, sampailah di sebuah jalan yang sempit dan tidak bisa lagi untuk menyimpang ke kiri ke kanan. 到啊一条歪歪的路，伤兵无在条行挖了。 Maka ketika keledainya Bileam melihat malaikat Tuhan, dia langsung tersungkur. 即只驴搁再看落天使，伊规气拍落地， Ya, jadi gak mau jalan. 卖行。 Wah, saat itu Bileam murka besar. 迄当时巴兰发大生气， Lalu memukulnya dengan tongkat yang ada di tangan Bileam. 因为伊的手的拐啊甲拍。 Nah, setelah kejadian itu, maka ada satu fenomena atau mukjizat terjadi. 这代志了后咧，有发生一个神力， Ya, yaitu mukjizat keledai binatang berbicara. 就是即只驴动物开喙讲话。 Saudaraku, keledai ini ya, binatang yang berbicara ini ada binatang yang kedua setelah ular yang berbicara kepada Hawa. 踮圣经内面，即只驴是第二只动物会讲话，第一只就是踮伊甸园的蛇甲夏娃讲话。 Nah, saudaraku, kalau saya memperhatikan keledai atau binatang yang berbicara, 我若是看到驴，甲是讲动物讲话， maka saya teringat dengan beberapa cerita dongeng. 我就想咯童话故事， Misalnya dulu SD ada dongeng yang si kecil yang cerdik, 比如顶摆有聪明的齿乐， atau cerita-cerita tentang binatang yang berbicara dengan manusia atau binatang yang berbicara dengan binatang. 甲是讲有动物甲人讲话，甲是动物互相讲话。 Saudaraku, tetapi apa yang tercatat di dalam Alkitab ini bukanlah dongeng. 但是圣经所记载毋是童话故事， Ya, Alkitab adalah firman Tuhan. 圣经是上帝的话， Jadi bukan dongeng. 毋是童话故事。 Nah, pada saat itu karena Tuhan mau keledai itu berbicara, maka keledai itu akan berbicara. 因为迄当时上帝要互即只驴讲话，所以迄只驴会讲话。 Perhatikan ayat 28 di sana dikatakan, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu. 咱看第28节，耶和华开驴的喙。 Ya, jadi bukan sejak awal keledai itu bisa berbicara, tetapi karena saat itu Tuhan yang membuka. 毋是讲即只驴原本就会讲话，但是是迄当时上帝开伊的喙，互伊有才调讲话。 Jadi ini bukan sebuah kisah dongeng, tetapi sebuah mukjizat yang dikehendaki Tuhan terjadi demikian. 所以这毋是童话故事，这是一个神力，因为上帝要这项代志发生。 Nah, Tuhan yang berkehendaki supaya binatang itu berbicara. 上帝旨意要叫即只驴开喙讲话， Nah, hanya saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan. 只有发生踮迄当时呢。 Ya, jadi ketika keledai itu bisa berbicara, bukan seumurnya dia berbicara, enggak, cuman titik saat itu saja. 毋是讲迄当时伊开喙讲话，刷落伊就直直讲话，无只有迄当时呢。 Ya, karena kita bisa melihat seluruh kisah Bileam, maka kedepannya tidak ada lagi Bileam berbicara atau curhat dengan binatang kesayangannya. 咱若是看巴兰隆重的故事咧，佫刷落来咧，伊无佫甲即只驴讲话了。 Saudaraku, saat itu Bileam masih belum mengetahui apa yang terjadi dengan keledainya. 迄当时巴兰我也无知影伊的驴到底发生什么代志。 Ayat 31 di sana dikatakan, akhirnya Tuhan juga membuka mata Bileam. 第31节，迄当时耶和华开巴兰的目睭， Sehingga Bileam bisa melihat kok ada malaikat di depannya. 所以巴兰就看会到天使徛伫伊的面前。 Setelah itu Bileam berlutut dan sujud di hadapan malaikat Tuhan. 然后巴兰就额头拍伫地呢。 Lalu malaikat Tuhan menjelaskan kepada Bileam apa yang terjadi pada keledainya sepanjang perjalanan itu. 然后天使就甲巴兰讲，即只驴到底发生什么代志？ Nah, di ayat 32 di sana 32 dan 33 berkata gini. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang terkubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup.
32-33节，耶和华的天使对伊讲：你为何只3摆拍你的驴呢？我出来抵敌你，因为你所行的伫我的面前是悖逆。驴看见我3摆，就为我的面前闪过去。驴若无闪过去，我早就将你杀死，老驴活着。 Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah mendapatkan penjelasan dari malaikat Tuhan, maka Bileam bertobat. 听了天使讲，伊就悔改。 Ya, di ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. 38人对天使讲：我有罪了，我毋知影你徛伫路阻挡我，你若无欢喜我去，我就转倒转。 Nah, lalu malaikat Tuhan berkata kepada Bileam demikian. 然后天使向别人讲。 Saudaraku, ini ayat yang cukup penting yaitu gini. Pergilah bersama-sama dengan orang itu. 这条经节真重要，你甲这个人去啦。 Saudaraku, ketika kita perhatikan dengan baik, 咱人也是斟酌的看， maka kita akan melihat bahwa kalimat pergilah bersama-sama dengan orang-orang ini 咱人就会看到这句话，你甲这个人去啦。 mirip tercatat di dalam Bilangan pasal 22 ayat 20. 甲22章20节的相像， Ketika Allah menyuruh Bileam pergi. 当上帝叫别人去。 Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini membuktikan bahwa murka Tuhan bukan kepada karena Bileam mau pergi, 这证明着讲，上帝发生气，毋是因为别人要去， tetapi karena di dalam perjalanan Bileam memiliki motivasi yang lain. 但是踮路途的时阵呢，伊搁再有另外一款的动机。 Mungkin pada awalnya ketika Tuhan berkata pergi dia taat. 可能较早上帝讲下会使去，伊是顺服的。 Tetapi ketika dalam perjalanan Bileam mulai terfokus kepada upah-upah yang akan diberikan kepadanya. 但是到半路的时阵呢，伊的心开始思念，等伊通得到的工钱。 Maka Tuhan mengutus malaikat untuk memurnikan kembali motivasinya. 所以上帝差遣天使要来，互伊的心动机搁再转倒转。 Maka di akhir Tuhan berkata gini kepada Bileam. 所以最后上帝甲别人安尼款讲， Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. 你只要讲我对你所讲的话。 Saudaraku, kisah Bileam dan keledainya ini mengingatkan kita tentang Tuhan itu tidak bisa ditipu oleh manusia. 别人甲伊的驴的故事，互咱人知影，上帝袂互人欺骗过。 Saudaraku, harus kita cek kembali motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. 咱人都爱搁再检查倒转，咱人侍奉上帝的动机。 Tuhan murka kepada Bileam bukan karena Tuhan tidak konsisten dengan perkataannya. 上帝对别人发生气，毋是因为上帝无坚持伊所讲的话， Karena ada perubahan motivasi di dalam hati Bileam ketika dia dalam perjalanan. 因为踮半路的时阵，别人的心的动机开始改变。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara motivasi, maka ada satu tokoh yang sangat baik telah memberikan teladan kepada kita. 讲到动机咧，有一个人物咧，伊互咱人真好的榜样。 Saudaraku, Rasul Paulus 使徒保罗 adalah contoh teladan terbaik dalam hal motivasi melayani Tuhan. 伊踮动机这方面呢，就是最好的榜样。 Kalau kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, 咱人也是看帖撒罗尼迦前书第2章第1节到12节。 maka kita di sana kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus melayani jemaat di sana dengan motivasi yang benar. 咱人就会看咯，保罗安怎服侍奉晓的会友，因有正确的动机。 Saudaraku, Paulus membuktikan bahwa dirinya layak untuk melayani jemaat Tesalonika. 伊证明讲伊家己有配得来侍奉这会友， Sehingga di dalam pelayanannya ia pernah berkata bahwa ia benar-benar menyampaikan firman Tuhan bukan untuk menyenangkan jemaat tetapi untuk menyenangkan Tuhan. 伊讲到伊讲上帝的福音咧，毋是要讨人欢喜，但是要互迄个查验伊的心的上帝欢喜。 Bahkan di dalam pelayanannya dia melakukannya dengan ramah bagaikan seorang ibu yang membagikan hidupnya untuk anak-anaknya.
踮伊侍奉的内面呢，伊的心存温柔，亲像母亲摇家己的囝儿。 Nah, dia menjaga hidupnya di dalam pelayanannya itu begitu rupa sehingga dia bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. 伊安尼款保守家己的生活，所以有才调做一个好的见证。 Saudaraku, hidup Paulus menunjukkan kelayakannya untuk menjadi saksi Kristus. 伊的生活证明讲，伊配得来为基督做见证。 Saudaraku, pelayanan Paulus luar biasa. 伊的侍奉真伟大， Dia melayani dengan sungguh-sungguh. 伊的认真的侍奉， Dia memberitakan Injil dengan baik. 伊好好地来传福音。 Dia bukan untuk menyenangkan jemaat, 伊毋是要互会友欢喜， tapi menyenangkan Tuhan. 但是是互上帝欢喜。 Dia melayani jemaat bagaikan seorang papa dan ibu yang menjaga merawat anaknya sendiri. 伊侍奉会友咧，亲像一位爸爸妈妈安尼款摇家己的囝。 Saudaraku, Tuhan sangat menghendaki setiap anak Tuhan memiliki motivasi yang benar saat melayaninya. 上帝要伊的每一个囝儿咧，用正确的动机来侍奉伊。 Saudaraku, marilah kita menintrospeksi diri masing-masing. 咱人家己检讨家己。 Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah mengambil bagian dalam worship leader atau backup singer di gereja. 兄弟姊妹踮教会内面侍奉，踮唱歌，甲是助唱。 Ketika Bapak Ibu melayani, apa motivasi Bapak Ibu sekalian? 当咱人侍奉的时阵，咱人的动机是啥好？ Untuk melayani Tuhan atau untuk memuliakan diri sendiri? 要荣耀上帝，甲是要荣耀家己？ Biar muka kita ada di Facebook. 互咱人的面会出现踮 Facebook 内面， Salah, di YouTube lebih tepatnya. Ya. 我 YouTube 内面。 Ya, biar ketika orang melihat YouTube-nya Gereja Kalam Kudus, ada muka kita, kita menyanyi di sana. 人啊，看了圣道堂的 YouTube，就看了咱的面。 Nah, atau Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengabdi sebagai majelis gereja. 兄弟姊妹侍奉做执事的， Saudaraku, apa motivasi kita menjadi majelis gereja? 咱人是用什么动机来做执事？ Untuk melayani Tuhan 要侍奉上帝， atau untuk mencari kuasa di gereja ini? 甲是要踮这教会抢权？ Yang terakhir, kita sebagai jemaat yang baik yang selama ini selalu mendukung jemaat yang tidak mampu. 咱人做一好的会友，常常帮衬迄个甲无才调的人。 Apa motivasi kita? 咱人的动机是啥好咧？ Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi sesama, 因为咱人爱上帝，所以咱人也挺爱兄弟姊妹。 atau supaya orang lain berkata, "Wow, dia dermawan." 甲是要互人学咯，讲这人真正是真好。 Saudaraku, motivasi di dalam melayani Tuhan itu sangat-sangat penting. 侍奉上帝有正确的动机是真重要。 Dan Tuhan sangat menghendaki bahwa setiap anak Tuhan memiliki motivasi yang benar saat melayani Tuhan. 上帝要伊每一个囝儿带着正确的动机来侍奉伊。 Saudaraku, orang-orang yang memang sepertinya melayani Tuhan, 有的人看起来是敢若拿侍奉上帝， tetapi banyak sekali juga ada orang-orang yang melayani Tuhan karena menutupi dirinya dengan kepentingan dirinya sendiri. 但是有的人侍奉上帝咧，是因为伊要得到家己的利益。 Saudaraku, apa motivasi kita? 什么叫做咱人的动机咧？ Ini yang perlu kita pikirkan sepanjang minggu ini atau sepanjang hidup kita ketika kita melayani Tuhan. 这就是咱人一生应该思念的。 Marilah kita melihat ke dalam kisahnya Bileam 咱人来看巴兰的故事， dan kita melihat teladan Paulus 咱搁看保罗的见证， dan ingatlah bahwa Tuhan menguji hati. 咱人也爱会记上帝检查咱人的心。 Allah sangat murka kepada orang yang melayani dengan motivasi yang tidak benar. 上帝真气遐个动机无正的人， Amin. Mari kita berdoa. 咱人必须进入祈祷。 Tuhan, terima kasih melalui kisah Bileam ini kami diingatkan tentang motivasi melayani Tuhan. 上帝，阮人感谢你，透过巴兰的故事咧，阮人就提醒阮人都爱用正确的动机来侍奉你。 Mungkin selama ini kami tidak begitu jelas tentang motivasi pelayanan kami. 可能当今阮人无清楚，阮人用什么动机？ Mungkin ketika kami melayani memang di dalam hati kami selalu berkata kami mau melayani Tuhan. 可能阮人的心常常讲，阮人要侍奉上帝。 Tetapi terkadang pemikiran godaan-godaan itu membawa kami kepada kami ingin mencari nama.
但是有当时真侪诱惑，互阮人要找名声， sehingga membuat motivasi kami dalam pelayanan itu menjadi salah, 造成阮人侍奉的动机有差错， dan pelayanan kami menjadi pelayanan yang penuh dengan kemunafikan. 阮人的侍奉变成假冒为善。 Tuhan ampuni kami. 上帝，你赦免阮人， Terima kasih melalui kisah ini kami diingatkan 感谢，因为透过这故事，阮人就提醒， pelayanan yang menyenangkan Tuhan adalah pelayanan yang dilakukan dengan motivasi yang benar. 得到上帝喜爱的侍奉咧，就是有正确的动机。 Terima kasih juga melalui Rasul Paulus yang mengajarkan kami motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. 也感谢透过使徒保罗的见证咧，教导阮人有侍奉上帝，都要用有正确的动机。 Kedua hambamu akan berhenti berbicara. 你这两个软弱仆人要停止讲话， Kiranya roh Tuhan mendorong, menguatkan dan juga memimpin kami menghidupkan kebenaran firman Tuhan ini. 求圣灵帮助阮人，互人有在条活出上帝的话。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，阮能款祈祷甲感恩， Amin. 阿门。Di saat ku berbeban berat,
bersyukur untuk firman-Nya dan sumbang acara pada malam hari ini dari Cross Kasih. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita dan kita nyanyikan pujian Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersama-sama datang kepada Tuhan menyampaikan segala doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kondisi yang ada pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, biarlah dengan kondisi seperti ini kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap datang kepada Tuhan memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memulihkan bangsa dan negara ini. Begitu juga dengan negara-negara lain yang mengalami kondisi yang kurang baik pada saat ini dengan adanya virus corona ini Tuhan. Tapi biarlah sukacita kami tidak berkurang untuk datang kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap tim kesehatan yang turut bekerja dalam penanganan virus corona ini. Begitu juga untuk pemerintahan, begitu juga untuk tim keamanan, bersatu hati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga sebagai masyarakat bisa ikut melakukan setiap arahan dari pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, supaya kami Tuhan menjadi orang-orang yang bisa dipimpin dan diarahkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus yang pada masa ini Tuhan masih mengalami dan mengikuti pembelajaran daring. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam mengajar setiap siswa yang sudah Tuhan percayakan untuk dididik di sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap siswa dan orang tua. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, memberikan kepada mereka kesehatan, dan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Engkau berkati Tuhan juga gerejamu yang ada di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati dalam pelayanan, dalam setiap program yang dilakukan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan yang memperlengkapi, memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, biarlah kami Tuhan bisa semakin belajar mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Bagi kami yang melemah tubuh, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan, yang memberkati setiap pengobatan yang dilakukan ya Bapa. Kami juga berdoa buat orang-orang yang mengalami kesusahan pada saat ini, Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan percayakan mereka Bapa untuk tetap mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di atas semuanya itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai
selama-lamanya. Kami juga Tuhan berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan, menjadi alat untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengelolanya. Kami berdoa juga setiap kami, biarlah kami bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan hidup kami berikan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan Warta Gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Gereja Kristen Kalaung Kudus Selat Panjang dan Gereja Kristen Kalaung Kudus Batam pada saat ini masih menggunakan ibadah online. Karena kita melihat situasi dan keadaan di kota Selat Panjang ataupun Batam masih belum bisa untuk kita berkumpul. Nah, sehubungan kita menggunakan ibadah online, maka ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Yang pertama, yaitu ketika kita beribadah di rumah, kita tetap harus berpakaian rapi, seperti kita datang atau pergi ke gereja. Yang kedua, ketika kita sedang beribadah, posisi duduk kita harus sopan, ya, jadi tidak sembarangan. Dan yang ketiga, ketika dalam ibadah kita tidak boleh sambil makan ataupun minum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja kita tetap mengadakan cross di waktu-waktu yang telah ditentukan masing-masing cross. Nah, bagi anggota cross yang bisa berkumpul secara tatap muka, silakan untuk mengadakan cross secara tatap muka. Tetapi bagi anggota cross yang tidak bisa, kami tetap mendukung, ya, mendorong setiap cross mengikuti cross mungkin dengan secara online sesuai dengan kesepakatan
cross masing-masing. Nah, yang ketiga, kita harus memperhatikan 3 tambah 1M, ya, protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang keempat adalah memperhatikan sesama. Cara memperhatikan sesama adalah mari kita bersama-sama mengumpulkan sembako untuk bisa kita bagikan kepada jemaat yang lain yang membutuhkannya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu tentang persembahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan syukur, perpuluhan ataupun persembahan yang lain ya dapat kita kumpulkan dan langsung diantar ke gereja atau bisa ditransfer melalui via bank, dan nomor rekening ada di bawah ini. Bapak Ibu sekalian boleh melihatnya. Demikian Warta Gereja, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.